Ya, selamat kita bertemu kembali dalam pembelajaran di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Rainis. Tentunya dalam pelajaran fisika di semester yang kedua. Diharapkan untuk seluruh siswa dapat lebih semangat, dapat lebih memperhatikan agar dapat dipahami lagi, walaupun dalam suasana pandemi atau kita belajar dari rumah, namun kita senantiasa berdoa agar pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka. Kita berdoa bersama agar pandemi ini cepat berlalu, kita bisa belajar seperti biasa di sekolah. Namun tidak mengurangi kualitas pembelajaran, walaupun kita dari rumah masing-masing. Jika kita memperhatikan dengan baik, maka semua jenis pelajaran akan terasa mudah. Yang penting kita memperhatikan agar dapat memahami dengan baik. Karena itu, sebelum mulai tentunya kita sudah berdoa masing-masing, ya. Dan saat ini kita akan memulaikan pembelajaran fisika di semester yang kedua. Pembelajaran fisika di semester yang kedua dimulai dengan materi dinamika gerak partikel, yang merupakan salah satu dari cabang ilmu fisika. Cabang ilmu fisika ada banyak. Jadi dinamika ini merupakan salah satu dari cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang gerak benda atau mekanika beserta dengan penyebabnya atau beserta dengan penyebab mengapa benda itu bergerak. Ya. Pada awal materi dinamika, kita akan mempelajari tentang hukum Newton. Ya, hukum Newton pernah dipelajari di SMP. Jadi di saat ini kita akan kembali pelajari dengan memperdalam hukum Newton. Newton ini merupakan nama seorang ahli fisika yang berkebangsaan Inggris dengan nama lengkap Isaac Newton. Oleh karena penelitiannya, maka diberi gelar Sir dengan nama Sir Isaac Newton. Orang Inggris, bukan orang Indonesia. Kita lanjut dengan hukum Newton, hukum pertama, kedua, dan ketiga Newton. Ya. Jika masih ada yang ingat dengan bunyi hukum Newton, kita mulai dengan hukum yang pertama. Hukum pertama Newton dinamakan juga dengan hukum kelembaman. Lembam artinya mempertahankan diri dalam keadaan yang sudah ada. Dengan persamaan sigma F sama dengan 0, atau total atau jumlah resultan dari semua gaya yang bekerja pada benda tersebut nilainya sama dengan 0. Dengan bunyi hukum sebagai berikut. Benda diam akan tetap diam, atau benda yang bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan atau kecepatan tetap. Tidak ada perubahan kecepatan. Jika resultan gaya pada benda itu sama dengan 0. Maka jika tidak ada perubahan kecepatan sama dengan 0. Ya. Jadi itu nama hukum ini, nama lainnya adalah hukum kelembaman. Lanjut dengan hukum yang kedua. Hukum yang kedua dengan persamaan sigma F atau jumlah dari seluruh gaya yang bekerja merupakan perkalian antara massa dengan percepatan benda. Dengan bunyi hukum sebagai berikut. Jika suatu benda mendapat gaya, maka benda tersebut akan mengalami percepatan yang sebanding dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan masanya.
Jadi yang sebanding dalam persamaan ini, dalam hukum ini, yaitu gaya dengan percepatannya. Jika gayanya besar, maka percepatannya akan besar. Tetapi berbanding terbalik dengan massa benda. Jadi diharapkan dapat memahami. F-nya akan semakin besar, maka A-nya akan juga semakin besar. Tetapi M-nya berbanding terbalik dengan gaya dan percepatan. Lanjut dengan hukum yang ketiga. Ini hukum ketiga Newton, dinamakan dengan nama lain hukum aksi reaksi. Dengan persamaan matematis, F aksi sama dengan minus F reaksi. F aksi sama dengan minus F reaksi. Minus ini menandakan arah yang berlawanan. Jika kita ada satu garis bilangan, maka jika yang ke kanan itu positif, yang ke kiri itu negatif. Ini bukan berarti nilainya yang kecil, tetapi hanya arahnya yang berbeda atau arahnya yang berlawanan. Dengan bunyi hukum sebagai berikut. Apabila sebuah benda mengerjakan gaya aksi kepada benda kedua, maka benda kedua akan memberikan gaya reaksi terhadap benda pertama yang besarnya sama tetapi arahnya yang berlawanan. Jadi seperti itu. Contohnya jika kita mendorong dinding akan memberikan gaya yang sama besar kepada kita. Contohnya dinding itu di depan kita menghadap ke barat, maka dinding akan mendorong kita dengan gaya yang sama besar ke arah timur. Contohnya seperti itu. Kita lanjut. Ya. Kita akan mengetahui beberapa jenis gaya. Di sini dalam pembelajaran kita kali ini ada 5 jenis gaya. Tetapi untuk pertemuan kali ini atau materi saat ini hanya kita membahas sampai di gaya gesek. Gaya yang pertama gaya berat, kedua gaya normal, ketiga gaya gesek, keempat gaya tegangan tali, dan kelima gaya sentripetal. Untuk gaya tegangan tali dan sentripetal kita akan pelajari di pertemuan atau materi lanjutan. Kita masuk pada gaya yang pertama, yaitu gaya berat. Apa yang dimaksud dengan gaya berat? Gaya berat merupakan gaya yang arah gayanya selalu menuju ke pusat bumi atau selalu ke bawah. Mau dia bendanya di bidang miring atau datar, horizon atau vertikal, gaya beratnya selalu menuju ke bawah atau ke pusat bumi. Dengan persamaan, gaya berat sama dengan perkalian antara massa dengan percepatan gravitasi bumi. G itu simbol dari percepatan gravitasi bumi. Gaya berat dengan satuan Newton. Ingat, biasa kita menggunakan berat dengan satuan kilogram, itu kesalahan sangat fatal. Satuan kilogram besarannya adalah besaran massa. Jika berat, besaran berat satuannya adalah Newton. Percepatan gravitasi yang sudah diteliti atau yang sering diteliti pada nilai 10 meter per sekon pangkat 2 atau 9,8 meter per sekon pangkat 2. Untuk semua buku fisika hanya menggunakan 10 atau 9,8 meter per sekon pangkat 2. Tetapi untuk kita ketahui bahwa percepatan gravitasi di setiap tempat itu ada yang sama, ada yang berbeda, tergantung besarnya gravitasi bumi di tempat tersebut. Ya, kita perhatikan diagram gaya berikut. Kita lihat bahwa gaya berat arahnya selalu menuju ke pusat bumi atau ke bawah. Ya, ini ada benda segi 4. Nah, sederhana saja, berada pada bidang atau lantai
yang panjang itu kita misalkan sebagai lantai, di atasnya itu benda. Ya, kalau yang ke kanan atau yang horizon itu tentunya gaya tarik atau gaya dorong. Yang ke atas ini apa? Ya, N. Nanti sebentar kita akan tahu apa itu dengan N. Ya, yang anak panah ke bawah, tentunya kita langsung tahu bahwa itu merupakan gaya berat, ya. Gaya berat. Kenapa? Karena gaya berat arahnya selalu ke pusat bumi atau ke bawah. Boleh paham sampai di sini? Ya, kita lanjut. Ya, gaya normal N. Kita perhatikan lagi diagram yang di atas. Ternyata yang N itu arahnya yang ke atas itu adalah gaya normal. Kita lihat bagaimana sih atau apa itu gaya normal. Gaya normal terletak pada bagian alas benda atau dinding. Arahnya selalu tegak lurus benda atau tegak lurus dinding. Kalau dindingnya atau bendanya berada pada bidang horizon, maka dia arah gaya normalnya ke atas, ke arahnya vertikal. Kalau dia miring, dia mengikuti dinding. Ya, kita lihat di sini ada contoh bidang yang miring. Kemana gaya normalnya? Dia mengikuti, ya, pertama adalah gaya beratnya. Tentunya selalu ke bawah, ke pusat. Iya, gaya normal selalu mengikuti arah atau tegak lurus terhadap dinding atau tegak lurus terhadap benda. Mau dinding miring atau horizon atau vertikal, gaya beratnya selalu ke bawah. Kalau gaya normal selalu mengikuti bidang atau mengikuti benda. Lanjut. Ya, gaya gesek. Gaya gesek dengan simbol FG. Ya, gaya gesek. Gaya gesek terdiri dari dua jenis, yaitu gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis. Perbedaannya di mana? Kalau gaya gesek statis, dia mengakibatkan benda itu tidak akan bergerak. Kalau gaya gesek kinetis, benda itu bergerak. Artinya walaupun dipengaruhi oleh gaya gesek, tapi benda itu dapat bergerak oleh karena gaya yang diberikan lebih besar daripada gaya gesek. Nah, kalau gaya yang diberikan terhadap benda lebih kecil dari gaya gesek, maka benda itu tidak akan bergerak. Maka di situ dinamakan gaya gesek statis. Gaya gesek statis sama dengan koefisien gesekan statis dikali dengan gaya normal. Yang hampir sama dengan huruf U, itu namanya mu atau mu, simbol dari koefisien gesekan. Maka dibaca mu S atau mu S dikali dengan N atau koefisien gesekan statis dikali dengan gaya normal. Itu titik, artinya perkalian dot atau perkalian titik. Selanjutnya gaya gesek kinetis, yaitu sama dengan koefisien gesekan kinetis dikali dengan gaya normal, atau dibacanya FK sama dengan mu K dikali dengan N. Dengan ketentuan mu atau koefisien gesekan sama dengan 0 atau lebih dari situ, dari 0, atau 0 kurang dari atau sama dengan mu, atau besar mu ini boleh dari 0 hingga tidak boleh sampai 1. Mu kurang dari 1. Jadi nilai dari koefisien mulai dari 0 termasuk, tetapi tidak sampai dinilai 1. Boleh sampai 0,999, ya, tidak sampai nilai 1. Tadi saya sudah jelaskan bahwa mu K atau koefisien gesekan
kinetis, dia akan lebih kecil dibandingkan dengan koefisien gesekan statis. Mengapa? Nah, saya sudah jelaskan tadi bahwa koefisien jika pada gaya gesek kinetis, benda itu dapat bergerak. Kita dorong dengan gaya 10 Newton belum bergerak, ditambah lagi 20 Newton belum bergerak, 30 Newton dia bergerak, maka otomatis gaya gesek kinetisnya lebih kecil dibandingkan dengan gaya yang diberikan. Jika gaya gesek kinetisnya 50 Newton, gaya yang diberikan terhadap benda tersebut lebih dari 50 Newton, otomatis benda itu akan berpindah atau bergerak. Maka yang bekerja adalah gaya gesek kinetis. Jika koefisien gesekannya lebih besar dibandingkan gaya yang diberikan, maka itu dinamakan dengan gaya gesek statis. Boleh bedakan antara statis dengan kinetis. Kalau kinetis itu benda dapat bergerak atau benda bergerak setelah diberikan gaya, itu kinetis. Dan statis, walaupun diberikan gaya tetap tidak bergerak. Kenapa? Karena koefisien gesekan statisnya atau gaya gesek statisnya lebih besar dibandingkan dengan gaya yang diberikan terhadap benda. Kita lihat diagramnya. Ya, misalkan gayanya dari arah kiri saya, didorong tuh benda atau meja. Misalkan meja didorong, dipengaruhi oleh gaya normal yang ke atas dan gaya berat yang ke bawah yang selalu ke arah pusat bumi. Nah, jika di situ bekerja gaya gesek statis, ya tentunya benda itu tidak akan bergerak. Kenapa? Gaya geseknya lebih besar daripada gaya yang diberikan, atau Fs-nya lebih besar daripada F. Nilai Fs-nya lebih besar daripada F. Jika kita ganti dengan Fk, misalkan Fk-nya 100 Newton, terus F-nya 200 Newton, maka otomatis yang 100 akan kalah dengan yang 200. Maka bendanya akan bergerak ke kanan atau searah dengan gaya F. Maka itu dinamakan dengan gaya gesek kinetis. Mungkin demikian untuk materi hari ini. Kita lanjut dengan contoh soal. Ya, perhatikan dengan baik. Contoh soal saya bacakan untuk kita semua. Sebuah mobil mampu melakukan gaya 5000 Newton. Hitunglah percepatan mobil tersebut jika massa mobil 800 kg dan gaya gesekan angin 50 Newton. Nah, kita perhatikan gambar. FA-nya 50 Newton. Gaya mobilnya itu anak panah biru. Nah, dihalangi oleh gaya gesek angin besarnya 50. 5000 dihalangi oleh 50. Maka untuk penyelesaian dalam mata pelajaran fisika diawali dengan diketahui gaya oleh mobil 5000 Newton, gaya gesekan angin 50 Newton, massa mobilnya 800 kg. Ditanya, hitunglah percepatan mobil tersebut. Ditanya percepatan berapa meter per sekon pangkat 2. Penyelesaian, F sama dengan M kali A. Nah, F-nya, sigma F-nya sama dengan M kali A. Kita ingat kembali, karena di hukum Newton yang keberapa? Sigma F sama dengan M kali A. Hukum Newton yang kedua. Artinya jumlah gaya. Gaya Fm-nya
5.000. Kenapa dikurangi 50? Karena tidak searah atau berlawanan arah, menghalangi gaya yang bekerja pada mobil itu, gaya angin. Pastinya kalau kita maju ke arah barat, anginnya ke arah timur. Jadi seperti itu. Misalkan kita lari, kita akan merasakan gaya gesek angin dari, kalau kita ke arah barat, anginnya dari barat menuju ke timur, kita dari timur menuju ke barat. Jadi dikurangi, Fm dikurang dengan Fa sama dengan massa kali dengan percepatan. Fm-nya 5.000 dikurang dengan 50 sama dengan 800 dikali dengan percepatan. 5.000 dikurang dengan 50, 4.950 sama dengan 800 dikali dengan A. Maka persamaannya akan jadi seperti ini. A sama dengan sigma F dibagi M. Sigma F-nya tinggal berapa? 4.950 dibagi 800 sama dengan 6,19 meter per sekon pangkat 2. Bagaimana? Boleh paham? Tentunya boleh. Ya, kalau yang tidak memperhatikan boleh paham, apalagi yang memperhatikan. Kita coba dengan latihan soal. Ya. Latihan soal ini ada 2 soal. Soal perhitungannya 1, yang kedua soal kita mengingat apa yang sudah dijelaskan pada materi tadi. Sekali lagi kita mengingat apa yang sudah dijelaskan di materi tadi. Untuk latihan soal ini soal objektif. Untuk jawabannya diharapkan ditulis tangan sendiri dan dikirim kembali ke guru mata pelajaran paling lambat 2 hari setelah materi ini disampaikan. Boleh paham? Jadi hari ini materi disampaikan, besok lusa paling terlambat pada jam yang sama. Jadi diharapkan dapat menyelesaikan dengan baik, dengan catatan dikerjakan masing-masing, ditulis tangan masing-masing, bukan hukuman tetapi bagaimana kita bertanggung jawab terhadap apa yang sudah menjadi tanggung jawab kita sendiri. Jika kita sudah bertanggung jawab di hal-hal yang kecil, maka kita akan terlatih dengan tanggung jawab di hal-hal yang besar. Demikian pembelajaran kita di hari ini. Semoga bermanfaat. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kita.